Lelaki zaman sekarang sukanya poligami, padahal masih banyak sunnah-sunnah Rasul yang lain. Mengapa harus poligami? Begini wahai saudaraku rahimakumullah, poligami itu bukan sunnah Rasul. Sekali lagi, jadi poligami bukan sunnah Rasul, karena poligami itu juga menikah. Memang ada hadisnya bahwa an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku kata Rasulullah. Tetapi juga ada nabi yang tidak menikah. Jadi poligami sekali lagi bukan sunnah Rasul. Jadi sunnahnya manusia. Nabi Allah Adam saat diciptakan Siti Hawa, maka tidak boleh menyentuh kecuali setelah menikah. Jadi menikah itu sunnahnya manusia. Maka barang siapa yang menyentuh wanita yang bukan mahramnya, kemudian sebelum dinikah disentuh, maka itu bukan mengikuti sunnahnya manusia. Sekali lagi kami jelaskan bahwa poligami bukan sunnah Rasul. Alasan yang kedua, karena poligami memang sudah ada sejak zaman jahiliyah. Pada zaman jahiliyah bahkan satu orang laki-laki bisa memiliki 10 bahkan sampai 25, 100 istri tanpa ada aturan, tanpa ada batasan. Kemudian setelah Islam datang, Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah, menetapkan poligami diterima di dalam Islam, tetapi dengan batasan-batasan, dengan aturan-aturan tertentu. Salah satu batasannya adalah satu orang laki-laki tidak boleh memiliki lebih dari 4 orang istri dalam waktu yang sama. Fi waqtin wahidin, di dalam waktu yang sama tidak boleh memiliki 4 orang istri. Tetapi kalau seandainya 4 orang istrinya ini misalnya ada yang meninggal satu, maka dia boleh menambah. Atau misalnya ada yang dicerai satu, maka dia boleh juga menikah lagi, asalkan memang dalam waktu hidup itu hanya maksimal 4. Kalau ditambah lagi, maka para ulama Ahlus Sunnah Jamaah mengatakan haram kalau lebih dari 4 dalam waktu yang sama. Bahkan para ulama ahli tarikh Islam, ya seperti dalam Qashasul Anbiya, Syekh atau Imam Ibnu Katsir, kemudian di dalam kitab-kitab yang lain seperti Bidayah wa Nihayah, seperti Tarikh At-Tabari dan seterusnya, dikisahkan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam memiliki 99 istri. Jadi Nabi Daud memiliki 99 istri. Jangan heran, bahkan putra Nabi Daud yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam memiliki 1000 istri. Coba bayangkan, ada satu laki-laki memiliki 1000 istri. Jadi satu kampung itu wanita semua, istrinya 1 orang. Nah ini bayangkan, satu kampung 1000 orang, wanita semua, istrinya 1 orang. Jadi saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi bahwa menikah atau poligami terutama itu bukan sunnah Rasul, tetapi poligami diakui di dalam Islam, dibenarkan di dalam Islam. Kemudian ada aturan-aturannya, ada syarat-syaratnya. Salah satu syaratnya adalah dia harus mampu secara fisik dan secara ekonomi, dan juga mampu berbuat adil di dalam segi nafkah dan giliran. Ada lagi pertanyaan, poligami itu sama saja dengan zina. Ini pertanyaan yang luar biasa. Menyamakan pernikahan dengan perzinahan, berbeda. Kalau zina itu langsung tancap gas tanpa ada akad, cukup pakai urat saja jadi. Jadi kalau poligami itu menikah, harus ada akad, ijab qabul, harus ada wali, harus ada 2 saksi, harus juga ada mahar. Tetapi kalau zina, maka cukup tancap saja dengan urat saja, terjadilah perzinahan tanpa ada akad. Makanya beda sekali antara zina dengan poligami. Di dalam poligami adalah pernikahan. Dalam pernikahan ada rukun-rukun nikah, yaitu harus ada wali dari pihak wanita, kemudian harus ada 2 saksi laki-laki semua, kemudian harus ada mahar, harus ada ijab qabul. Dan setelah menikah juga ada kewajiban, yaitu harus ada memberikan kewajiban pemberian nafkah, baik secara lahir maupun secara batin. Kalau zina tidak, tancap, bosan, pindah lagi, pindah pasangan lagi, gonta-ganti pasangan, bebas. Jadi jelas, syariat Islam menjaga adanya keturunan dengan yang halal, yaitu dengan pernikahan. Kalau perzinahan sampai dia hamil,
maka anaknya akan dinasabkan atau intisabkan kepada ibunya, anaknya bin ibunya. Tapi kalau poligami jelas anaknya bin bapaknya. Ada lagi pertanyaan. Pertanyaan yang ketiga, poligami itu budak nafsu katanya. Apakah benar? Tidak. Jadi gini, setiap manusia yang normal akan diberikan nikmat oleh Allah berupa nafsu. Jadi nafsu ini adalah nikmat tapi sekaligus amanah. Amanahnya lebih besar, amanahnya yang harus kita jaga lebih besar daripada nikmatnya. Dan amanah dari Allah, nikmat dari Allah ini harus kita jaga. Kemudian Rasulullah SAW menyalurkan nafsu ke tempat yang haram berdosa. Tetapi kalau menyalurkan nafsu ke tempat yang halal akan mendatangkan pahala. Sesuai dengan hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah SAW mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah, dan di dalam bud'i ahadikum, persetubuhan salah seorang kalian shadaqah. Jadi dalam satu persetubuhan itu adalah shadaqah. Kalau dengan istri, ya, bukan dengan perzinahan tadi. Dengan istri satu, istri kedua, istri ketiga, istri keempat, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Kemudian para sahabat bertanya, "Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fi ajrun?" Apakah kami saat mendatangi ya istrinya, kami dalam keadaan bersyahwat, apakah di dalam syahwat itu masih ada ajrun, pahala? Qala, kata Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aita law wada'aha fi haramin akana 'alaihi fiha wajrun?" Apakah ya pendapat kalian kalau seandainya dia meletakkan syahwatnya itu di dalam tempat yang haram, apakah dia akan punya dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka seperti itulah kalau dia meletakkan syahwatnya itu di dalam tempat yang halal, maka di dalamnya ada pahala. Akhraju Ahmad fi musnadihi, hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, nomor hadis 21.473, wa Muslim, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 1006. Pertanyaan yang keempat, kalau mau poligami maka nikahilah para janda-janda tua, karena Rasulullah SAW menikahi janda-janda tua. Jawaban kami, poligami itu menikah yang mewajibkan adanya nafkah lahir dan batin. Jadi poligami itu menikah karena pernikahan ada kewajiban mahar saat menikah, kemudian ada kewajiban nafkah setelah menikah, nafkah lahir maupun batin. Sedangkan janda-janda tua itu rata-rata sudah tidak butuh nafkah biologis. Jadi janda tua apalagi usia 70 ke atas sudah nggak butuh itu, sudah nggak mood, sudah nggak kuat. Karena poligami itu berbeda dengan mendirikan panti jompo. Ya, jadi kalau mendirikan panti jompo oke, tetapi kalau niatnya menikah, ya jangan yang masih muda, yang masih bisa melakukan hubungan badan dengan baik. Oleh sebab itu Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat yang ke-3 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba perhatikan, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu, maka nikahilah oleh kalian, ma thaba, ma pada ma, bukan man, ma pada suatu toba yang baik, oleh ma lakum bagi kalian minan nisa'i dari para wanita, mathna 22, wa thulatha 33, wa ruba' dan 44. Jadi menikahi 2 atau 3 atau 4. Ma toba, toba toba yatibu tiban, wa tibatan kemudian menjadi toibah atau toyibun, halalan toibah. Jadi menikah itu harus yang toba, harus yang baik, yang masih segar, yang mensahwati, yang menggairahkan, yang bikin semangat hidup lebih semangat lagi, yang hidup menjadi hidup lagi. Nah ini jangan disuruh menikahi janda-janda tua, memangnya mau mendirikan panti jompo. Jelas bahwa Allah SWT saja menyuruh fankihu ma toba lakum, ma toba, bukan janda-janda tua. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa kalau pernyataannya bahwa istri Rasulullah SAW itu janda-janda tua, kemudian di beberapa internet disebutkan bahwa istri Rasulullah usianya itu sekitar 45 sampai 70, semua ini berita ngawur. Artikel-artikel ngawur yang tidak punya dasar, yang tidak punya dalil sama sekali. Jadi istri Rasulullah SAW itu yang tua hanya ada 2. Yang sudah kita ketahui bahwa Khadijah binti Khuwailid saat Rasulullah menikahi beliau itu usianya
sekitar 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Kemudian setelah itu ada lagi istri Rasulullah yang agak tua, yang menurut para ulama ahli sejarah bahwa usianya terpaut lebih tua 2 tahun, yaitu Saudah binti Zam'ah. Ya ini saja. Selain itu semuanya adalah janda-janda muda, kecuali Aisyah. Aisyah adalah gadis belia. Contoh lagi para ulama ya dalam menjelaskan usianya istri Rasulullah, Hafsah binti Umar, anaknya Umar, putrinya Umar, Hafsah, itu janda, tapi usianya baru 20 tahun. Ada yang mengatakan 21 tahun. Kemudian Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, para ulama ahli sejarah sepakat kalau ini usianya belum genap 17 tahun. Jadi kata siapa Rasulullah itu menikah janda-janda usia 45 sampai 70 tahun? Kepengen tahu para ulama ahli sejarah yang mana yang mengatakan seperti itu. Kemudian buktinya lagi bahwa istri Rasulullah SAW itu adalah janda-janda muda. Begini wahai saudara kurang yang dimuliakan oleh Allah. Kan rata-rata istri Rasulullah itu wafat setelah Rasulullah. Jadi Rasulullah wafat dulu, baru istri-istrinya baru wafat. Kalau istri-istri Rasulullah saja sudah tua-tua semua, lah bagaimana? Ya, kenyataan sejarah bahwa semua istri Rasulullah, terutama yang 9 itu yang ditinggalkan Rasulullah itu jandanya itu wafat setelah Rasulullah. Jadi ada istri Rasulullah yang meninggal selama hidup Rasulullah adalah satu Khadijah binti Khuwailid, yang kedua adalah Zainab binti Khuzaimah, itu saja. Jadi selain dua itu semuanya masih hidup sampai Rasulullah SAW menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pertanyaan yang kelima, poligami itu boleh dengan syarat bahwa istri pertama harus sudah wafat, karena Rasulullah SAW tidak berpoligami selama Sayyidah Khadijah masih hidup, dan Sayyidah Fatimah juga menolak untuk dipoligami. Begini wahai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam jawaban ini ada dua segi, karena pertanyaannya ada dua. Pertama, Sayyidah Khadijah itu janda yang kaya raya, miliarder, uangnya di mana-mana. Sedangkan Rasulullah SAW saat itu adalah seorang pemuda yang yatim piatu, yang miskin, yang nggak punya apa-apa. Sehingga Rasulullah SAW, mohon maaf, walaupun tampan luar biasa, tapi karena memang masyarakat jahiliyah itu gengsi, malu. Ya kalau ada seorang pemuda tidak punya apa-apa, menikahi seorang wanita, pada akhirnya malu. Kemudian para wali keluarga dari pihak wanita juga malu. Maka Rasulullah SAW menikah sampai usia 25 tahun. Usia 25 tahun zaman itu sudah termasuk usia tua. Karena apa? Zaman kakek-kakek kita saja, zaman kemerdekaan, itu para laki-laki paling 17 tahun, 19 tahun, 20 atau 21 mentok-mentoknya itu menikah. Lah Rasulullah sampai 25 tahun belum menikah. Karena Rasulullah nggak punya apa-apa. Makanya Rasulullah dilamar oleh Siti Khadijah binti Khuwailid, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, karena Khadijah seorang saudagar besar dan Khadijah juga sebagai bosnya Rasulullah. Maka Khadijah menikahi beliau. Dan setelah menikahi beliau, Khadijah luar biasa, seluruh hartanya diberikan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah perjuangan Rasulullah. Jadi servisnya Khadijah luar biasa, seluruh hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Lah maka mungkin Rasulullah itu mampu memikirkan wanita lain kalau memang seperti itu kondisi istri beliau. Sedangkan kalau wanita sekarang malah luar biasa, kalau wanita-wanita zaman sekarang, alah mas ya, seluruh harta sampean milikku, digagai sendiri. Kalau istrinya punya penghasilan, ya milik saya sendiri. Nah, ini kan berbeda. Jadi jelas Khadijah adalah yang mendanai seluruh kegiatan Rasulullah. Kalau kepingin memang suaminya nggak mau poligami, ya tirulah Khadijah. Ya tiru Khadijah dalam bertingkah laku, dalam bersikap. Suami datang disambut seperti Khadijah, disambut, kemudian ditawari makan atau apa, dipijiti. Bahkan Khadijah sering menyelimuti Rasulullah, sering mengelus-elus Rasulullah, membelai Rasulullah. Rasulullah sangat luar biasa. Khadijah servisnya memang juga luar biasa. Jadi sekali lagi kalau memang kepingin suaminya tidak poligami, tirulah Khadijah. Hartanya diberikan pada Rasulullah, pelayanannya luar biasa. Kemudian jawabannya kedua tentang pernyataan bahwa Siti Fatimah tidak mau dipoligami, tidak benar. Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah binti Rasulullah SAW adalah seutama-utamanya wanita. Dan dia akan menjadi Sayyidatun Nisa'il Jannah, yaitu penghulunya, tuannya, ratunya para wanita ahli surga. Tidak mungkin seorang yang sudah menyerahkan hatinya kepada Allah SWT masih ego, masih memikirkan dirinya sendiri, tidak mungkin.
Lah kenapa? Ada kisahnya ada. Jadi Rasulullah SAW saat itu mengapa sih mengatakan bahwa tidak mau Ali menduakan Fatimah? Begini, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Anil Miswar bin Makhrama, dari Miswar bin Makhrama, Inna Aliyan khotbah binta Abi Jahlin, sesungguhnya Ali telah menghibah binta Abi Jahlin, yaitu pada anaknya Abu Jahal. Fasami'at bidzalika Fatimah, lalu mendengar pada hal itu Fatimah oleh Fatimah. Fa'atat Rasulullah SAW, lalu datanglah Fatimah kepada Rasulullah SAW. Faqalat selalu berkata oleh Fatimah, yas'umu qaumuka annaka la taghdhabu bi banatika. Kaummu wahai Rasulullah mengira bahwa engkau tidak akan marah karena anakmu. Hadza Aliun, ini Ali ini menjadi berarti Fatimah dengan Ali sowan kepada Rasulullah. Hadza Aliun naqihun binta Abi Jahlin, dia menikahi anaknya, putrinya Abu Jahal. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim dari Al-Miswar bin Makhrama. Jadi Bukhari Muslim ini yang harus kita pegangi karena muttafaqun alaih. Yang lain selain itu berarti bertentangan dengan ini. Jadi jelas bahwa kata Fatimah, ini loh Ali yang kepingin menikahi anaknya Abu Jahal. Faqala Rasulullah SAW, lalu bersabdalah oleh Rasulullah SAW, inni lastu uharrimu halalan wala uhillu haraman. Inni lastu uharrimu halalan, sesungguhnya aku tidak akan mengharamkan halalan pada sesuatu yang halal, wala uhillu haraman, dan aku juga tidak akan menghalalkan pada sesuatu yang haram. Walakin wallahi, akan tetapi demi Allah, la tastami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillahi abadan. Akan tetapi demi Allah, tidak akan berkumpul bintu Rasulillah, putrinya Rasulullah SAW, wa bintu aduwillah, dan juga putrinya musuhnya Allah, abadan, di dalam selamanya. Jadi inilah ilat hukumnya, sebabnya begini. Jadi bukan gara-gara Fatimah tidak mau dipoligami, bukan. Fatimah itu hatinya sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya miliknya Allah. Tidak mungkin karena beliau sudah dijamin oleh Allah bahwa beliau adalah sebaik-baik wanita, seutama-utamanya wanita. Sehingga jelas hadis dari Bukhari Muslim, Akhrajul Bukhari, kalau ingin tahu hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan Imam Bukhari nomor hadis 3110, kemudian Muslim nomor hadis 2449. Cek antara Bukhari dan Muslim bahwa sebabnya Fatimah tidak mau dimadu karena yang mau disandingkan adalah putrinya Abu Jahal. Pertanyaan yang keenam, kalau mau poligami pokoknya harus adil segala-galanya, harus adil masalah hati dan cinta. Kami jawab, manusia yang menuntut keadilan hati dan cinta kepada sesama manusia yang lain adalah manusia yang sangat tidak adil, manusia yang sangat zalim. Jadi kalau ada manusia yang menuntut keadilan urusan hati dan cinta harus seimbang, harus sama kepada manusia, kepada makhluk, ini adalah manusia yang sangat zalim, manusia yang tidak adil sama sekali. Mengapa? Karena Allah SWT telah memberikan nas, telah menjustis bahwa tidak ada manusia yang mampu berbuat adil urusan hati, tidak ada. Dalilnya apa? Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-129, yang kadang-kadang malah dipakai dalil oleh orang-orang yang menolak poligami. Padahal ini adalah jelas Allah SWT memberikan gambaran bahwa memberikan suatu petunjuk, ya, memberikan nas bahwa tidak ada manusia yang bisa adil dalam urusan hati. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Walan tastati'u, dan tidak akan mampu oleh kalian an ta'dilu, pada sekiranya berbuat adil oleh kalian bainan nisa'i, di antara para wanita, walau harastum, walaupun sangat berkeinginan oleh kalian. Fala tamilu, maka kata Allah, fala tamilu, maka janganlah condong oleh kalian kullal maili, pada tiap-tiap kecondongan, fatadaruha, lalu meninggalkan oleh engkau pada istri satunya kal mu'allaqah, seperti gantungan baju. Artinya kalau saking cintanya kepada istrinya yang baru, kemudian istri yang lama tergantung, tidak dicerai, tidak dirawat, tidak diurus, dan seterusnya. Itu jangan begitu. Jadi jelas ini adalah urusan masalah hati, keadilan hati. Kok bisa? Yang menjelaskan ini adalah Rasulullah sendiri. Yang menjelaskan dari Rasulullah sendiri bahwa adil di situ adalah
keadilan situ adalah urusan hati dan cinta, tidak dibebankan kepada manusia, sebagaimana riwayat Al-Baihaqi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ay fil hubbi wal jima'i. Menurut riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas bahwa itu adalah fil hubbi wal jima'. Cinta dan jima' tidak akan bisa sama. Karena wanita itu ada yang agak tua, ada yang agak gendut misalnya istrinya. Lah, ada yang langsing, ada yang lebih putih mulus. Lah, mungkin yang langsing dan lebih putih mulus ini dalam semalam misalnya mampu sampai 2-3 kali. Kemudian yang gembrot misalnya mampunya cuma sekali. Ya tidak sama. Apakah harus sama? Istri yang satunya misalnya kemampuannya laki-laki itu menjimak misalnya semalam sekali, yang lain harus sekali semua. Ya tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Jadi urusan hati ini adalah miliknya Allah. Jadi hati manusia itu memang ada di dalam kekuasaannya Allah SWT. Jadi jangan sekali-sekali menuntut keadilan urusan hati dan cinta. Karena keadilan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia adalah keadilan urusan nafkah dan giliran. Nah, nafkah yang dimaksud adalah nafkah sandang, pangan, dan papan. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Rasulullah SAW yaksimu baina nisa'i, ada oleh Rasulullah SAW yaitu membagi di antara para istri-istri beliau. Fa'adil, lalu beliau berusaha untuk adil. Wa yaqulu, dan beliau berdoa begini, Allahumma hadza qasmi, ya Allah sesungguhnya ini adalah qasmi bagianku, fi ma amliku, dalam sesuatu yang aku miliki. Fala talumni fi ma tamliku wala amlik, maka janganlah engkau menghinakan aku, janganlah engkau menghina aku. Fima tamliku, dalam sesuatu yang memiliki oleh engkau, wala amliku, tetapi aku tidak memiliki apa yang dimiliki oleh Allah, tetapi tidak dimiliki Rasulullah. Apa? Wahia al-qalbu, atau yakni al-qalbu, yaitu hati, urusan hati. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud nomor hadis 2134, wa Nasa'i dalam kitab Al-Mujtaba fil Mujtaba nomor hadis 3953, Tirmidzi di dalam hadis 1140, Ibnu Majah di dalam hadis 1971. Kemudian harus kita ketahui di dalam hadis lain, di dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Amr bin As. Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah, ayun nasi ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayun nasu habbu ilaika, wahai Rasulullah, manakah manusia yang lebih engkau cintai? Qala Aisyah, kata Rasulullah, qala Aisyah. Fakultu wa minar rijal, kemudian Amr bin As mengatakan, wa minar rijal, siapa laki-laki yang kau cintai? Faqala, lalu bersabda Rasulullah, abuha, bapaknya. Jadi jelas, ini hadis bisa dicek dalam hadis Bukhari nomor hadis 3662, kemudian Muslim dalam hadis 2384. Pertanyaan ketujuh, bolehkah setiap lelaki muslim itu berpoligami? Kami jawabnya tentu tidak boleh. Ya, jadi tidak boleh setiap muslim, baik itu yang miskin, baik itu yang letoy, yang impoten mau poligami untuk apa? Menghabiskan uang saja. Jadi tidak boleh setiap lelaki muslim itu langsung berpoligami, apalagi yang tidak ngerti tentang hukum agama Islam. Dia berpoligami, ya nafsu belaka, kemudian setelah berpoligami tidak bisa berbuat adil sebagaimana adil yang telah dijelaskan oleh Allah SWT. Sekali lagi, tidak bisa setiap muslim berpoligami, tidak boleh. Karena dalam poligami itu ada syarat-syarat. Yaitu syarat pertama adalah harus mampu, qadirun ala nikah. Pertama, qadirun ala ta'addudi zaujat. Jadi mampu untuk berpoligami. Dan mampu berpoligami itu ya harus kuat fisiknya, harus kuat ekonominya, kemudian juga harus kuat dalam menata manajemen para istrinya. Jadi harus adil. Harus adil yaitu dalam segi memberikan nafkah dan juga memberikan giliran, dididik lahir dan batinnya. Karena dalam poligami yang tujuannya adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh solehah menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam poligami kalau tidak adil, maka kelak di yaumil qiyamah laki-laki tersebut akan berjalan miring, berat sebelah. Jadi berat. Kalau nanti kelak di akhirat ada laki yang berjalan miring, sempoyongan, siok-siok, berat sebelah,
itu berarti ciri-ciri tandanya dia dulu di dunia memiliki istri lebih dari satu, tetapi dia tidak mampu berbuat adil. Apa dasarnya? Hadisnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atan, barang siapa yang ada lahu baginya man imra'atani, dua wanita, famala ila ihdahuma, kemudian condong kepada salah satu dari keduanya, jaa yaumal qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat, wasyikuhu ma'ilun, dan anggota tubuhnya, ya, bagian tubuhnya ma'ilun, yaitu condong. Wa fi lafdhin, di dalam satu lafaz, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana indar rajuli imra'atani, apabila ada di sisi seorang laki-laki itu memiliki seorang laki-laki imra'atani, dua wanita, falam ya'dil, kemudian tidak mampu buat adil bainahum, di antara keduanya, jaa yaumul qiyamati, maka dia akan datang pada hari kiamat, wasyikuhu sakitun, ya. Syikuhu, syikun itu adalah pecahan bagian tubuhnya, sakitun dalam keadaan gugur, artinya semplex, ya, akan siok-siok. Ini hadis riwayat Abu Dawud, nomor hadis 2133, kemudian Wan Nasa'i fil Mustaba, nomor hadis 3952, Tirmidzi nomor hadis 1141, dan Ibnu Majah nomor hadis 1969. Jadi inilah jawaban kami. Jadi tidak semua laki-laki itu bisa berpoligami seenaknya. Jadi poligami memiliki syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT juga memberikan kekuatan kepada setiap laki-laki muslim, memberikan kekuatan lahir batin sehingga dia mampu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa, fisiknya juga handal, mampu mendapatkan ilmu yang luar biasa sehingga dia mampu menjadi pengayom bagi para istri-istrinya, bukan hanya satu tapi para istri. Kemudian semoga juga para wanita muslimahnya diberikan kekuatan oleh Allah sehingga mampu mengalahkan egonya, mampu mengalahkan rasa cemburunya, sehingga dia akan menjadi wanita yang benar-benar solehah, menjadi wanita yang benar-benar menjadi ratunya para bidadari surga. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.